Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah translation pada tahun 2021 ya. Semoga dengan datangnya tahun baru ini diri kita akan lebih semangat untuk belajar walaupun kita masih berada dalam era new normal ya, masa pandemi. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang types of context clues. Jadi, kita akan bicara bagaimana tipe-tipe dari context clues ya. Jadi alat bantu konteks, bagaimana cara kita memahami ya konteks clue ini nanti sehingga kita dapat mengetahui arti dari kata atau kelompok kata yang dituliskan dalam kalimat atau paragraf. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk kepada topik pembelajaran kita. Context clues, kalau kita bicara definisinya adalah context clues are hints or clues to the meaning of a word that quite literally hidden in plain sight, right there in every reading passage you or your child has ever encountered. Context clues are hints in the passage, paragraph, or individual sentence that, if considered, can tell you the meaning of a word you are not familiar with. Sometimes even the title of a piece or the illustration that come with offer context clues as well. Dari teks ini dapat kita pahami bahwasanya konteks clue itu adalah hints, artinya clues atau bantuan ya, to the meaning, dari arti dari sebuah kata yang secara literal disembunyikan ya. Jadi memang tidak dinyatakan secara jelas dari pandangan kita ya. Tapi kalau kita melihat dengan baik maka akan nampak dia. Di mana letaknya? In every reading passage, artinya pada teks yang sedang kita baca. Konteks clue are in the passage. Jadi alat bantu konteks ini berada pada teks ya, ataupun paragraf ataupun kalimat. If considered, jika kita memang memahaminya, alat bantu ini bisa memberitahu kita the meaning, arti dari kata yang memang kata-kata itu sendiri kita tidak paham ataupun belum pernah untuk mendengarnya. Jadi dengan memahami hints ataupun clues yang ada di teks ataupun paragraf ataupun kalimat nanti yang ada di teks tersebut, sebenarnya kita dapat mengetahui arti dari kelompok kata atau kalimat kata ataupun kalimat itu sendiri ya. Apa sih fungsinya? Fungsi dari konteks clue ini can also help when a word has more than one meaning. Jadi bisa membantu seorang itu mengetahui arti ya, jika sebuah kata itu memiliki satu arti. This word are called homograph. Kata ini bisa juga disebut dengan homograph. Some symbols are bank, life, and rose. Itu contohnya kan. Context clue allows us to choose specific meaning the author intended for that word at that time. If you're reading about a bee racing through the woods, for example, he climbs a bank, context clues that it is a mound of dirt, not a place where people keep their money. Jadi maksudnya apa? Dalam satu kata itu bisa saja nanti akan banyak arti. Misalnya kata tadi kan ketika kita bicara tentang bank itu bisa saja dia adalah tepi atau pinggiran sungai. Tapi pada konteks ekonomi, bank yang dia masuk itu adalah memang tempat penyimpanan uang. Itu bedanya ya. Jadi satu kata itu bisa saja memiliki banyak arti. Tapi dengan adanya konteks yang jelas,
maka kita akan diberitahu oleh teks tersebut sebenarnya arti apa sebenarnya yang diinginkan dalam teks tersebut, ya. Nah, oke, kira seperti itu. Kita akan masuk kepada tipe-tipe dari konteks close. Jadi ada beberapa bagian. Nah, jadi yang pertama itu bagiannya adalah definition. Untuk definition sendiri, the author provides a direct definition of an unknown word in the sentence. Jadi penulis sendiri itu menyediakan definisi yang eksplisit, yang jelas atau langsung dari kata yang tidak diketahui dalam kalimat. Nah, kata bantunya nanti akan ada seperti is atau are, called, gitu ya. Noun is defined, means, refers to, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat pada contohnya seperti ini. Martha is a curator, a person who is responsible for looking after a museum's collection. Nah, jadi dengan adanya kata kurator, kalau kita tidak tahu apa sih kurator itu dia sebelah itu. A person who is responsible. Jadi dengan adanya kata is di sini itu membantu kita mencari tahu atau menerka apa maksud dari kurator itu sendiri. Pada contoh lain bisa kita juga lihat pada kalimat yang kedua. Entomology is the study of insect. Jadi apa itu entomology? Itu adalah is itu. Jadi is itu sendiri adalah kata bantu untuk definisi. Jadi dengan memahami hints ataupun konteks clues ini sebenarnya kita sudah diberikan arti dari istilah yang sedang dipakai oleh teks tersebut. Kita masuk kepada tipe yang kedua, yaitu synonym or restatement. Nah, pada kasus ini the author uses a word having the same or nearly the same meaning as another word or other words in a sentence. Artinya apa? Si penulis menggunakan kata yang memiliki arti yang sama atau hampir sama dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Nah, jadi menggunakan kata yang sama atau arti yang hampir sama dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Nah, penandanya atau hintsnya adalah seperti koma, semicolon, dashes, parenthesis. Nah, itu ya, koma, titik koma dalam kurung. Nah, jadi kadang-kadang ada juga istilahnya or, that is, or in other words. Nah, kira seperti itu. Nah, mari kita lihat. Dari contoh ini ada beberapa yang diberikan, seperti carnivores. Nah, kalau kita tidak tahu apa itu carnivores, itu sudah dijelaskan bahwasanya that is. Nah, itu kata kuncinya. Jadi dengan ada that is itu bisa kita tahu bahwasanya carnivore itu adalah meat eaters. Ya, pemakan daging, ya, pengonsumsi daging, ya, seperti itu. Nah, bisa juga kita lihat pada kalimat yang kedua, my best friend squandered. Jadi kalau kita tidak tahu apa itu sih squandered, kita bisa lihat pada titik koma di bawah itu semicolon, yaitu his drinking and gambling wasted all his earning. Artinya apa? Dia menghabiskan semua uangnya itu untuk minum dan berjudi. Itulah yang disebut dengan squandered. Oke, ya, itu namanya sinonim atau restatement. Yang mananya yang diberikannya sinonim atau restatementnya yaitu seperti tadi. Di ketika carnivores itu dijelaskan dengan meat eaters, squander itu diberikan penjelasan dengan drinking, gambling, wasted all his earning. Nah, kira seperti itu. Jadi ada sinonim atau restatement, penyataan kembali dari arti kata itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada contoh atau tipe yang lain, yaitu antonim atau kontras. Apa itu?
The author uses another word or phrase that means the opposite of unfamiliar word. Nah, jadi untuk memberitahu arti dari kata yang sulit ini, maka si penulis memberikan lawan kata, ya, dari kata yang tidak biasa tadi atau unfamiliar tadi. Jadi yang diberikan lawan katanya. Jadi dengan adanya lawan kata itu kita bisa menerka, menebak atau mengetahui apa sebenarnya arti dari kata yang tidak kita mengerti tersebut. Biasanya kata-kata ini ada kata dibantu dengan hints-nya adalah but, however, although, otherwise, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat pada contohnya yaitu seperti the gentleman was portly. Apa itu portly? Kalau kita kurang tahu dengan kata seperti itu. His wife thin, kurus. Ada kata bantunya lagi yaitu but. Nah, hintnya adalah but. Jadi kurus dan ada kata but berarti berlawanan antara kurus. Maka dapat dipastikan atau dianggap suatu kesimpulan bahwasanya gentleman itu adalah lawan dari kurus. Berarti gemuk dia. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Selanjutnya bisa kita terka dengan kata atau kalimat while Louis is hardworking, his indolent brother. Nah, mungkin kita pusing apa itu indolent brother. Tapi dengan adanya koma dan adanya kata while, berarti kan itu kontradiktif, berlawanan atau kontras. Maka lawan dari kata hardworking itu artinya pekerja keras, berarti dapat dipastikan indolent ini adalah lawan kata dari kerja keras. Kalau lawan kata dari kerja keras berarti saja pemalas. Nah, hal ini dibuktikan dengan spend most of the time watching TV. Artinya apa? Banyak menghabiskan waktu menonton TV atau sitting around with friends, duduk-duduk bersama teman. Nah, jadi gitu ya. Jadi dengan ada kata while-nya, kontradiktif, dan juga komanya, hal ini membantu kita untuk memberitahu apa sebenarnya arti dari indolent itu sendiri. Selanjutnya ada types of context clues dengan tipe comparison, perbandingan ya. In comparison clues, the author uses words and phrases that have the same or similar as an familiar word. Pada hint atau bantuan dengan tipe comparison, perbandingan, penulis itu menggunakan kata atau frase yang memiliki arti yang sama ataupun mirip dari sebuah kata yang kurang kita kenal atau kata-kata yang sulit. Kata-katanya itu bisa saja dibantu atau diberikan hintnya seperti like, ada s, similar to, in the same way, likewise, resembling, to, also. Nah, jadi dengan adanya kata-kata kunci tersebut, kita bisa mengetahui apa sebenarnya arti kata sulit tersebut. Oke, mari kita lihat. My brother is enthralled by birds similar to. Jadi kata is enthralled itu dijelaskan dengan kata similar to. The way that I'm fascinated by insect. Jadi dengan fascinated by insect, fascinated itu adalah lawan kata dari kata enthralled. Artinya kata yang sama ya dari kata enthralled. Jadi similar to, mirip dia ya. I'm fascinated. Oke, kagum ya. Kira seperti itu. The stench of the old shoes was like. Jadi
Stench itu kalau kita tidak tahu apa itu stench atau stench, itu dibantu dengan kata was like the smell of garbage. Jadi ketika kita ingin memahami apa itu stench, ya seperti smell of garbage, seperti bau sampah. Berarti stench itu sendiri adalah bau busuk. Ya, nah, jadi dengan adanya hint dari kata was like, itu akan membantu kita memahami apa itu stench itu sendiri. Dengan adanya kata similar to, maka dia akan memberikan arti kepada kita bahwasanya enthralled itu sama artinya dengan fascinated. Oke. Untuk tipe selanjutnya, kita masuk kepada examples ya, dengan tipe examples atau explanation. Pada model ini atau pada tipe ini, the author provide examples or additional explanation or summarize to help you understand an unfamiliar word. The word is cleared up by giving an example. Apa itu maksudnya? Pada model ini, si penulis itu memberikan alat bantu untuk memahami kata sulit tersebut dengan memberikan contoh-contoh ataupun penjelasan supaya kita dapat memahami kata-kata tersebut. Jadi ada dengan contoh ataupun dengan tambahan penjelasan. The word is cleared up by giving example. Jadi kata itu dibantu dengan pemberian contoh. Apa kata-katanya? Seperti for example, for instance, including, such as, specifically, to illustrate. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, mari kita lihat pada contohnya. The archaeologists found different emules. Apa itu emules? Nah, kalau kita tidak tahu, itu seperti rabbit's foot, bags of herb, ya, rabbit food, bags of herb, itu kan ramuan-ramuan ya. Nah, itulah emules. Nah, itu artinya ramuan ya. Kaki kelinci, bags of herb, sekantong herbal gitu ya. Itu kan ramuan ya. Nah, ya. Paula was suspended from school because of several infraction of the rules. Ketika kita ingin mengetahui atau tidak tahu apa itu infraction, maka kita dibantu dengan kata including smoking in the bathroom and dressing improperly. Jadi infraction itu sendiri adalah merokok di kamar mandi dan berpakaian dengan tidak rapi. Bisa juga dengan contoh kalimat selanjutnya, celestial bodies. Apa itu celestial bodies? Seperti sun, moon, and star. Jadi celestial bodies itu adalah matahari, bulan, dan bintang are governed by predictable laws. Dibentuk dengan hukum-hukum yang bisa dipertimbangkan atau diukur. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita tidak tahu apa itu celestial bodies, itulah matahari, bulan, dan bintang. Jadi ada kata such, itu kita bisa tahu apa itu sebenarnya, ataupun teks itu sendiri sedang menjelaskan apa itu kata celestial bodies. Oke. Tipe selanjutnya adalah cause and effect. Untuk cause and effect sendiri, the meaning of a noun word depends on the cause and effect relationship with other word in the text.
Maksudnya apa? Arti dari kata itu tergantung dari sebab dan akibat atau hubungan sebab akibat dari kata lainnya pada teks itu sendiri. Jadi ada sebab atau akibat ya yang akan kita cari hubungannya dari teks itu sendiri. Untuk kata bantunya itu ada seperti as a result, accordingly, because, since, consequently, for this reason, hence, if, and then. Nah, mari kita lihat pada contohnya. Since no one came to the first meeting, attendance for the second one is mandatory for all staff. Oke, mandatory. Oke, apa itu mandatory? No one came, tidak ada satupun yang datang. Dan mandatory artinya apa? Dimandatkan ya, diberikan kekuasaan. Kenapa? Since no one came. Jadi dengan adanya akibat since no one came, tidak ada satupun yang datang, berarti akan ada mandatory. Jadi ada sebab dan akibatnya. Oke. Mari kita lihat pada contoh kedua. Because the conflagration. Jadi kalau kita lihat conflagration was aided by wind, it was so destructive that every building in the area was completely burned to the ground. Oke. Apa itu conflagration? Itu lawan dari so destructive that every building in the area was completely burned to the ground. Jadi dihancurkan dia ke tanah. Jadi itu lawannya ya, conflagration. Jadi dengan adanya cause and effect sendiri, jadi kita bisa melihat bahwasanya arti itu bisa dicari juga dengan hubungan sebab akibat. Oke. Tipe selanjutnya adalah list of series. The unfamiliar word is included in a series of related words that give an idea of the word's meaning. Jadi pada kesempatan ini si penulis itu untuk kata-kata sulitnya dimasukkan dalam sekumpulan ya, dari sekumpulan kata-kata yang memberikan arti dari kata itu sendiri. Jadi untuk satu kata itu nanti akan diberikan definisi sekumpulan arti, sekumpulan kata lah kira seperti itu. Kata hints-nya atau bantuannya sendiri dapat bisa kita lihat seperti look for a list of words. Nah, mari kita lihat pada contoh kalimatnya. North American predators. Jadi ketika kita bingung apa itu predators, maka ada kata kuncinya yaitu include. Ada seperti bears, ada grizzly bears, puma, wolves, fox. Nah, apa itu predator? Nah, jadi dengan adanya bears beruang, puma mirip seperti itu juga, wolf serigala, fox ya. Artinya apa? Predators, binatang-binatang yang berbahaya. The debris in the stadium stand include numerous paper cups, ticket stub, sandwich wrapping, and cigarette butts. Jadi kalau kita tidak tahu apa itu debris, maka debris itu dijelaskan bahwasanya adalah paper cups, ticket stub, sandwich wrapping, and cigarette butts. Jadi debris itu sendiri sejumlah dari paper cups ya, alat penutup kertas, tiket stub, jadi alat pengambil tiket atau
tumpukan tiket, sandwich wrapping, alat pengemas sandwich, dan cigarette butts. Jadi untuk alat tempat maupun rokok ya. Nah, jadi itulah debris. Jadi dengan adanya kata include ataupun sekumpulan arti, kita bisa menerka itu sendiri bahwasanya kata-kata itu dibantu dengan arti itu sendiri. Ya, jadi kita bisa menerka baik-baik ataupun mirip ya kata-kata yang tidak kita pahami dengan baik. Dan inilah yang terakhir tipe dari konteks clue, yaitu inference or general context. Nah, pada tipe ini the meaning of unfamiliar word ya can be inferred, bisa diterka ya, from the description of situation. Jadi bisa diterka dari situasi yang dijelaskan. The author provides non-specific clues of the spread of the sentence or number sentences. Jadi penulis itu memberikan atau menyediakan non-specific clues, tidak memberikan alat bantu khusus ya. Often spread over the sentence. Ya, seringkali itu menyebarkan atau menambahkan kalimat-kalimat yang lain atau sejumlah kalimat. Kata hints ada seperti look for clues over several words or sentences. Dialah kata-kata kunci dari beberapa kata ataupun kalimat. Nah, seperti the monkey's vociferous chatter made wish I had earplugs. Kathy belligerent surprised everyone. She threw her book across the room, glared at Chris, then pushed him to the floor. Nah, apa artinya di sini? Jadi ketika kita tidak tahu apa itu belligerence, seperti contoh kalimat kedua, ini adalah she threw her book across the room, melempar buku ke kamar. Glare at itu menatap, ya, membelalakkan mata. Push him to the floor, mendorong ke lantai. Jadi dapat kita artikan bahwasanya ini adalah sikap ya, suatu sikap yang marah, jengkel ya. Nah, itu bisa kita artikan bahwasanya belligerence itu sendiri adalah jengkel. Kenapa? Kita lihat dari atau marah dari attitude-nya atau tingkah lakunya, yaitu threw her book, melempar buku, menatap mata Chris, dan mendorongnya ke lantai. Oke. Nah, inilah beberapa tipe-tipe dari konteks clues yang dapat membantu seorang penerjemah untuk memahami arti dari sebuah kata ataupun frase. Sebenarnya walaupun kita dapat memahami atau menggunakan kamus baik secara online ataupun hard untuk itu, tidak masalah juga. Tapi dalam teks itu sendiri kadang-kadang penulis itu memberikan hints, bantuan kepada kita untuk memberikan arti yang jelas bahwasanya inilah arti yang sebenarnya ingin mereka sampaikan kepada pembacanya. Itulah yang harus kita pahami sebagai seorang penerjemah, maksud dari penulis itu sendiri. Jadi ketika kita memahami sebuah teks, memahami sebuah bacaan itu sendiri, lihatlah konteks clues, kata-kata bantuan yang dituliskan atau disampaikan oleh si penulis dalam teksnya. Ya, walaupun kita ada kamus ya, tapi paling tidak konteks clues ini dapat memberikan warna tersendiri atas pemahaman yang
kita dapatkan ketika kita ingin memahami arti dari sebuah teks itu sendiri. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.